بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita melangsungkan bacaan kita tafsir Sa'di. Kita masih di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-70 dan seterusnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabih ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة ومنها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم ظالمين ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, masuklah kalian ke dalam surga, udkhulul jannata antum, masuklah kalian ke dalam surga, dan wa azwajukum tuhbarun, dan pasangan-pasangan kalian, dan wa tuhbarun, kalian akan digembirakan, disenangkan. Yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwabin, akan dikelilingi atas mereka, akan tawaf mengelilingi mereka, tentu pembantu-pembantu dengan membawa piring-piring dari emas dan gelas-gelas. Dan di dalam surga ma tashtahihil anfus, apa yang diminati oleh setiap jiwa, wa taladdul a'yun, dan yang mata menjadi sejuk, wa antum fiha khalidun, dan kalian di dalamnya abadi, kekal. Wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun, demikianlah surga yang diwariskannya kepada kalian dikarenakan amal-amal kalian atau apa yang kalian perbuat. Lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun, dan buat kalian padanya buah-buahan yang sangat banyak, dan di antara buah-buahan itu ada yang kalian nikmati ay makan. Innal mujrimina fi azabi jahannam khalidun, sungguh orang-orang yang berbuat dosa
berada dalam azab jahannam dan kekal padanya. La yufattaru anhum, tidak akan dikurangi atas mereka azab tersebut. Wa hum fihi mublisun, dan mereka di dalam azab itu putus asa, mublisun. Wa ma zalamnahum, Allah Azza wa Jalla mengatakan, dan kami tidak berbuat zalim kepada mereka, walakin kanu humuz zalimin, namun merekalah yang telah berbuat zalim. Wa nadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, dan mereka memanggil, wahai Malik, penjaga neraka, agar Allah mematikan kami. Liyaqdi alaina rabbuk, agar Rabb, wahai Malik, mintalah agar Rabbmu mematikan kami. Qala innakum makithun, maka malaikat penjaga neraka mengatakan, sesungguhnya kalian tetap berada padanya. Laqad ji'nakum bil haqq, sungguh kami telah membawa kepada kalian kebenaran. Walakinna aktsarakum lil haqqi karihun, akan tetapi kebanyakan kalian terhadap kebenaran itu benci, tidak menyukainya. Kita lihat tafsirnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, udkhulul jannata allati hiya darul qarar antum wa azwajukum, masuklah kalian ke dalam surga, yaitu negeri tempat tinggal kalian. Wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalian. Apa maknanya, kata beliau, man kana ala mitli amalikum, masuk pula orang-orang yang beramal seperti amalan kalian. Min kulli muqarinin lakum, setiap yang mengikuti kalian. Min zaujah, dari istri. Wa waladin, dari anak. Wa sahibin, teman. Wa ghairihim, dan selain mereka. Masuk pada istilah azwaj, siapapun yang sejalan dengan kalian, wahai penduduk surga, masuk ke dalamnya. Apakah dari istri engkau, atau dari anak engkau, atau dari teman engkau, atau selain mereka, siapapun. Tuhbarun ay tuna'amuna wa tukramun, kalian di dalam surga akan dituangkan nikmat dan akan dimuliakan. Wa ya'tikum min fadli rabbikum minal khairat, akan datang kepada kalian karunia Rabb kalian dari berbagai macam kebaikan. Wasurur, kesenangan. Wal afrah, kegembiraan. Wal ladzat, dan segala bentuk kelezatan. Mala tu'abbirul alsunu an wasfihi, yang tidak sanggup lisan untuk mengungkapkan tentang sifat dari karunia Allah tersebut. Tidak sanggup, barakallahu fikum, kata beliau, lisan untuk mengungkapkan tentang sifat karunia Allah Azza wa Jalla di dalam surga. Udkhulu, masuklah kalian ke dalam surga, dan orang-orang yang beramal seperti kalian, apakah dari istri, atau dari anak, atau dari teman, atau selain mereka. Wa yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa aqwab, ay taduru alaihim khuddamuhum, maka berkeliling atas mereka para pembantu-pembantu. Minal wildan, dari anak-anak yang rata sebaya. Al-mukhalladin,
bi ta'amihim, yang mereka kekal, mereka keliling bi ta'amihim, dengan makanan-makanan mereka, keliling bi ahsanil awani wa afkhariha, dengan bejana yang paling baik dan paling megah, paling mewah. Jadi pembantu-pembantu itu berkeliling dengan bejana-bejana yang paling baik dan yang paling megah, paling mewah. Wahia sihafuz zahabi, yaitu piring-piring dari emas. Di dunia haram untuk menggunakan sebagai alat makan. Tetapi di dalam surga, barakallahu fikum, semuanya boleh. Wa syarabihim bi altafil awani. Mereka berkeliling, para pembantu wildan itu, dengan minuman-minuman mereka, bejana yang paling lembut. Wahiyal aqwab allati la uralaha, yaitu gelas-gelas yang tidak ada penutupnya. Wahia min asfal awani min fiddatin a'zam min safail qawarir, yaitu gelas-gelas dari bejana yang paling bersih, paling apa? Ya. Kalau ini apa namanya? Bening ya. Yang paling bening, melebihi min fiddah dari perak, lebih dari beningnya ini. Ya, apa namanya, kaca, barakallahu fikum, kaca-kaca. Khawarir, botol-botol, beningnya lebih dari itu. Rahimakumullah. Ini bejana-bejana alat makan dan alat minum di dalam surga. Wa fiha ail jannah, di dalam surga, ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Di dalam surga apa yang diminati oleh jiwa dan yang mata menjadi sejuk. Wa hadzal lafdhu jami'un. Ini adalah lafaz yang menghimpun, yang disenangi oleh setiap jiwa, yang menyejukkan mata. Lafaz ini benar-benar menghimpun, ya'ti ala kulli na'imin wa farhin wa qurrati 'ainin wa sururi qalbin. Datang untuk lafaz ini, datang untuk menggambarkan semua jenis nikmat, semua bentuk kesenangan, semua bentuk yang menyejukkan mata dan yang menggembirakan hati. Fa kullu ma tashtahihi an-nufusu min mata'ima wa mashariba wa malabisa wa manakiha wa ma taladzuhu al-uyun. Pada setiap apa yang disenangi, yang memikat jiwa, dari makanan, dari jenis-jenis minuman, dari jenis pakaian-pakaian, dari jenis tempat tinggal, subhanallah, temboknya, semuanya tidak pernah terbayang, barakallahu fikum, dalam benak, dan tidak pernah terdengar ada seperti itu di dunia. Tidak pernah dilihat oleh mata, barakallahu fikum. Makanan, minuman, pakaian, manakih, tempat-tempat tinggal, dan apa yang menyejukkan mata,
min manadhir hasanah, pemandangan-pemandangan yang indah, wa ashjar muhaddaqah, pohon-pohon yang rindang, wa ni'am mu'annaqah, nikmat-nikmat yang sangat banyak dan bagus, wa mabanin muzakhrafah, dan juga bangunan-bangunan yang terhiasi. Fa innahu hasilun fiha mu'addun li ahliha ala akmalil wujuhi wa afdaliha. Sesungguhnya semuanya ini akan terwujud di dalam surga, dipersiapkan bagi pemilik surga atas bentuk yang paling sempurna dan paling utama. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un. Di dalamnya terdapat buah-buahan, dan buat mereka apa saja yang mereka panggil, yang mereka minta, apa saja akan dihadirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata untuk menuju negeri yang demikian gambarannya sudah disebutkan dan akan disebutkan di bawah. Wa antum fiha khalidun, dan kalian di dalamnya khalidun, yaitu kekal. Wa hadza huwa tamamu na'imi ahlil jannah. Maka kekekalan mereka di dalam surga merupakan kesempurnaan nikmat bagi penduduk surga. Wa huwal khuldud daimu fiha, yaitu kekal abadi padanya. Alladhi yatadammanu dawama na'imiha wa ziyadatahu wa adaman qita'ihi. Kata beliau, ini mencakup, kekal di dalamnya, mengandung terus menerus dia mendapatkan nikmat, terus menerus wa ziyadatah, dan mendapatkan tambahan, wa adaman qita'ihi, dan tidak akan pernah putus. Wa tilkal jannatul mausufatu bi akmalis sifat. Itulah dia surga yang telah disifati dengan sifat yang paling sempurna. Hiya allati urithumuha bima kuntum ta'malun. Ini jawabannya, barakallahu fikum. Surga yang demikian sifatnya, dengan sempurna atau sifat-sifat yang paling sempurna, ternyata diwariskannya buat kalian karena apa yang kalian telah lakukan. Aurathakumullahu iyyaha bi'amalikum. Allah Azza wa Jalla mewariskannya kepada kalian karena karya-karya kalian. Wa ja'alaha min fadlihi, dan Allah jadikan surga itu sebagai bentuk karunia Allah, jazaan laha, sebagai imbalan buatnya. Wa auda'a fiha min rahmatihi ma auda', dan Allah menitipkan padanya dari rahmatnya apa yang Allah titipkan di dalam surga. Jadi sekali lagi, barakallahu fikum, apa yang digambarkan terkait dengan kehidupan surga, ternyata itu buah karya kita di dunia ini. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla telah menganugerahkan jalan untuk mudah memperolehnya. Gampang untuk meraihnya, barakallahu fikum. Inilah yang telah dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para sahabat Nabi dan generasi setelahnya yang mengikuti langkah mereka. Dengan ini mereka telah masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Berarti kita sekarang berada pada jalan tersebut, barakallahu fikum.
Dan semuanya telah merasakan betapa berat untuk mempertahankan diri di atasnya. Ujian demi ujian, cobaan demi cobaan datang silih berganti. Barakallahu fikum. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla kemudahan yang diberikan oleh Allah untuk menjalankan apa yang telah dijalankan oleh pilihan Allah pada generasi pertama sampai akhir hayat kita. Karena dahsyat dan mengerikannya barakallahu fikum ujian di dalam hidup ini, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Fabarakallahu fikum, sehingga Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, yushiku anna khairal malil muslim ghanamun yatba'u sya'afal jibali wa mawaqi'al qatari yafirru bidinihi minal fitan. Hampir-hampir harta terbaik seorang muslim itu adalah kambing yang dia gembalakan di lereng-lereng gunung, di lembah-lembah tempat berkumpulnya air hujan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena lari membawa barakallahu fikum keyakinannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an, karena memang dahsyatnya ujian. Maka apa yang kita berada padanya ya ikhwani wa ya talabatul ilm, yaitu nikmat untuk belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari kebaikan dan kebenaran, ini adalah langkah keselamatan buat diri kita sendiri yang harus kita jaga barakallahu fikum, yang harus kita lindungi. Tidak ada perlindungan yang kita berikan kecuali semangat untuk mengenali kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu sendiri. Di saat Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan makna dari permintaan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang akan menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla dan jalan yang akan menyampaikan kepada surganya. Beliau menjelaskan lebih lagi jalan yang akan menyampaikan kepada Allah dan jalan yang akan menyampaikan kepada surganya, ma'rifatul haqqi wal amal bihi, mengilmui kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Dari sini mengajak para tulabul ilm yang datang dari semua arah dan sisi negeri arah negeri Indonesia ini, barakallahu fikum, saya mengingatkan bahwa apa yang kita pelajari insyaallah di tempat-tempat ma'had ahlus sunnati wal jamaah adalah al-haq, kebenaran, dan diarah, diajak, dibimbing untuk mengamalkan kebenaran itu. Termasuk kekurangan sebagai penuntut ilmu, termasuk kekurangan yang sangat bagi penuntut ilmu, bisa dibimbing untuk mengenali kebenaran, dibimbing untuk mengamalkan kebenaran, dia memilih yang tidak baik, memilih barakallahu fikum jalan yang tidak bagus. Dia berbuat ini, berakhlak tidak baik, kemudian barakallahu fikum bersembunyi untuk kemudian memakai HP Android dan seterusnya, main game. Itu semuanya adalah hal-hal yang memilih kejelekan dari apa yang dibimbingkan. Itu sangat berbahaya. Jangan dilakukan, jangan diperbuat. Di saat engkau sedang mencari kebenaran,
Di saat engkau telah sedang dibimbing untuk mengamalkan kebenaran, lalu memilih jalan yang tidak baik, padahal sedang diajarkan, padahal sedang dibimbingkan, ini akan fatal akibatnya. Dan kejelekan di saat melakukan kebaikan itu akan lebih melekat, sulit untuk terobati, akan terus barakallahu fikum terbawa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena dalam kondisi dia diajari kebenaran, dia dibimbingkan untuk mengamalkan kebenaran, dia langgar. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu saya ingatkan para tulabul ilm, perhatikan baik-baik. Di saat engkau berada dalam kebaikan yang besar, maka jaga kebaikan ini. Tidak semua orang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Anda berangkat dari satu kampung, berapa orang di kampung itu mendapatkan nikmat untuk melangkah sebagaimana yang telah dilangkahi atau dilalui oleh generasi awal umat ini. Barakallahu fikum. Demikian juga kepada segenap ikhwani, kita jaga bersama-sama. Pertama kali yang harus kita jaga adalah apa yang ada pada diri kita. Apa yang ada pada diri kita min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kejelekan, kejahatan yang ada pada diri kita dan amal-amal yang jelek, barakallahu fikum, harus kita berlindung. Segera bertaubat. Setelah kita melakukan kejelekan, jangan terus bersembunyi melakukan barakallahu fikum kejelekan, karena itu mesti nanti di permukaan akan nampak atau akan dinampakkan dengan ujian dan cobaan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kemudian ada ujian, ternyata yang turun ujian ini seolah-olah sejalan dengan dia, maka dia dengan segera untuk kemudian mendukung yang jelek itu. Itu bahayanya. Sehingga Allah nampakkan, oh ternyata apa yang engkau berada padanya adalah buah apa yang kita sembunyikan pada diri kita dan pada amal kita. Maka oleh karena itu saya mengajak diri saya dan segenap ikhwani untuk benar-benar ihtimam, perhatian terhadap urusan diri kita sendiri. Terus dijaga, terus dimonitor diri kita ini, barakallahu fikum. Terus dimonitor. Begitu juga amal yang kita lakukan. Harus selalu dimonitor. Amalan batin ini tidak ada yang tahu setelah Allah Azza wa Jalla kecuali diri kita sendiri. Sehingga di saat kemudian jelek dan tidak terobati, rusak dan tidak segera diperbaiki, terus, maka Allah akan turunkan sesuatu untuk mengungkap apa yang selama ini tersembunyi dari kejelekan. Itulah salah satu hikmah diturunkannya cobaan fitnah oleh Allah Azza wa Jalla untuk menampakkan apa yang tersembunyi pada individu-individu orang tersebut. Berarti kita tidak bisa berdusta di dalam hidup. Kita tidak akan bisa mendustakan siapapun di dalam hidup. Apalagi kalau mendustakan orang-orang yang baik, barakallahu fikum. Tidak akan mampu. Allah Azza wa Jalla pasti akan membongkarnya, barakallahu fikum. Tentu dengan diturunkannya ujian dan cobaan, rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi kita belajar untuk diri kita sendiri. Kita perbaiki diri. Kita terus monitor diri kita, amalan-amalan batin kita. Hafizani wa hafizakumullah. Sekali lagi bahwa ternyata janji-janji Allah Azza wa Jalla ini akan didapatkan melalui sebuah perjuangan. Terakhir beliau mengatakan, lakum fiha fakihatun kathiratun kama fil ayatil ukhra.
bagi kalian di dalam surga terdapat buah-buahan yang sangat banyak, sebagaimana di dalam ayat yang lain, fihima min kulli fakihatin zawjan, pada keduanya, pada kebun tersebut terdapat buah-buahan yang zawjan, yaitu yang berpasangan, yang sama, yang berpasangan, zawjan. Minha ta'kulun ay mimma tatakhayyaruna min tilkal fawakih asyahiyyati wathimari alladhilati ta'kulun. Di antaranya apa yang kalian makan. Maksudnya apa yang kalian pilih dari buah-buahan yang mengundang hasrat itu, buah-buahan yang lezat, apa yang kalian pilih itu yang kalian ta'kulun, memakannya, kata beliau, barakallahu fikum. Saya tutup dengan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Dalam surat Al-Imran yaqulullahu tabaraka wa ta'ala am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian menyangka, mengira akan masuk ke dalam surga sementara belum diujikan kepada kalian ujian-ujian yang telah menimpa sebelum kalian? Massathumul ba'sa, berbagai macam bentuk penyakit, wad-dharra, malapetaka, ujian-ujian yang menakutkan. Massathumul basa wad-dharra wazulzilu, mereka digoncangkan hidup mereka, barakallahu fikum. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla bercerita para sahabat Nabi, kegoncangan itu di saat mereka berhadapan dengan musuh-musuh, rahimani wa rahimakumullah. Kita belum pernah diujikan seperti itu. Al-ba'sa, penyakit. Kalau misalkan seorang terkena corona, banyak orang yang terkena, sehingga kan menyenangkan, bukan sendiri. Ba'sa, apakah kalian menyangka akan masuk ke dalam surga? Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Allah tidak melihat atau belum melihat orang-orang yang berjihad. Maaf saja belum ada panggilan jihad melawan musuh. Baru dalam taraf panggilan berjihad melawan diri, sering tumbang, sering kalah, barakallahu fikum. Tentu kita berharap dengan terus kita belajar seperti ini, kita saling berpesan, kita saling mengingatkan, saling menasihatkan. Semoga Allah Azza wa Jalla membangkitkan semangat kita menuju kebaikan dan diajarkan kebaikan itu, lalu kemudian dibantu dan ditolong untuk mengamalkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.